Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Nugroho dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai persiapan dalam merakit komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai praktek kita untuk perakitan komputer. Lebih tepatnya kita akan melakukan teardown sebuah laptop. Kita akan mulai dengan membongkar sebuah laptop, kemudian merakitnya kembali. Apa saja yang kita perlukan untuk merakit laptop ini? Yang pertama, laptopnya sudah ada, kemudian kita perlu satu set obeng, tisu, dan satu pembersih. Selain membongkar dan menyatukan kembali laptop ini, kita juga akan melakukan overhaul dengan membersihkan juga mengganti pasta thermal dari laptop ini. Tujuannya agar kinerja dari laptop ini meningkat setelah sekian lama pemakaian. Laptop yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah HP 1000 tahun 2014. Mengapa saya memilih model laptop ini? Karena jenis bodi yang digunakan atau casing yang digunakan dari laptop ini masih banyak beredar di pasaran. Langsung saja kita mulai proses teardown laptop ini. Untuk laptop jenis bodi seperti ini biasanya kita mulai dari bagian bawah atau bagian belakang dari laptop. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebelumnya adalah pastikan tangan kita tidak berkeringat. Apabila teman-teman memiliki tangan yang berkeringat, sediakan tisu untuk mengelap tangannya agar tangan tetap kering. Ada beberapa jenis skrup yang berbeda biasanya digunakan untuk laptop seperti ini. Perbedaannya terletak di ukuran kepala dengan panjang badan dari skrup tersebut. Biasanya skrup yang berada di sisi luar bodi akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada skrup yang ada di dalam bodi. Kita mulai dari membuka baterainya. Di bawah baterai ini terdapat beberapa skrup dengan ukuran yang berbeda. Skrup untuk panel ini biasanya panel RAM dengan panel hard disk. Biasanya RAM dengan hard disk memiliki panel yang bisa dibuka seperti ini. Letak dari slot RAM dan hard disk dari masing-masing komputer bisa saja berbeda. Namun pada dasarnya di laptop model seperti ini memiliki panel tersendiri untuk bisa diakses lebih mudah. Kebutuhannya untuk upgrade RAM ataupun untuk upgrade hard disk. Membuka hard disk. Ini adalah hard disk dengan ukuran 2,5 inch seperti yang pernah kita bahas. Pada umumnya, bodi laptop ini memiliki tanda di mana skrup itu terpasang. Misalnya di laptop saya terdapat icon tanda panah letak skrup dipasang, kemudian ada tanda mengenai bagian apa skrup itu terhubung. Misalnya di sini ada icon hard disk, di sini ada icon keyboard, artinya itu skrup terhubung ke keyboard di bagian bawah. Seperti ini ada icon RAM dan juga baterai. RAM, baterai, wireless, keyboard. Di sini hard disk. Dan di bagian skrup lain ada tanda panah yang menyertakan juga ukuran dari skrup tersebut. Di meja sudah terdapat beberapa skrup yang sudah terjajar ya. Saat pertama kali membuka laptop seperti ini, saya membuat satu tabel di sebuah kertas, kemudian saya tuliskan berbagai ukuran skrup yang digunakan di laptop ini. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya belum hafal bentuk fisik untuk setiap ukuran skrup. Jadi saya gambar di dalam kertas, saya buat semacam tabel, kemudian skrup-skrup ini
saya pisah berdasarkan ukurannya, saya taruh di kertas, di atas kertas tersebut sesuai dengan tabelnya yang saya buat tadi. Namun sekarang seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah hafal dengan ukuran tiap-tiap skru, jadi saya tidak memerlukan tabel kertas lagi. Saya cukup memisahkan skru ini agar tidak berjajaran saja. Bagian CD-ROM biasanya memiliki skru di bagian dalam berdekatan dengan hard disk yang harus kita lepas terlebih dahulu. Terdapat icon CD di bodi ini yang menandakan kalau itu adalah skru untuk CD-ROM. Setelah kita lepas, kita bisa slide keluar. Ini CD-ROM. Di bawah CD-ROM masih ada skru lagi. Saya selalu membuka skru bagian pojok terakhir karena biasanya di banyak bodi laptop skru bagian pojok adalah skru yang terkuat, biasanya untuk menopang rangka dari laptop tersebut. Skru di bagian pojok ini biasanya mencari keran rangka dengan kuat, jadi untuk menghindari apabila kita buka di awal, bodi akan tertekan di satu sudut yang lain atau satu pojok yang lain. Kita buka ini terakhir di waktu yang hampir bersamaan untuk mengurangi tekanan yang lebih kuat di salah satu sisinya. Skru di bagian belakang ini sudah semuanya dibuka. Masih terdapat skru di bagian bawah keyboard. Di bagian bawah keyboard sini ada skru yang harus kita buka. Untuk membuka keyboard ini biasanya ada kait di bagian atasnya. Di hampir semua tipe keyboard yang bisa dicopot ya. Kait-kait ini bisa berjumlah 2, 3, atau 4. Di laptop ini terdapat 5 kait. Kita harus lepas terlebih dahulu atau congkel terlebih dahulu. Setelah keyboard ini terlepas, akan terlihat skru yang lain ada di bagian bawah keyboard. Kita buka saja soket untuk keyboard ini. Hati-hati dalam membuka soket, perhatikan jenis soketnya. Ada soket ditarik, ada soket yang diangkat. Di bagian bawah keyboard biasanya soketnya diangkat, jadi jangan ditarik, tapi diangkat. Selain soket untuk keyboard, kita juga bisa lihat soket dari motherboard ke casing, soket untuk power, artinya saklar power, soket untuk USB, karena USB ini menempel di casing juga. Nah, kita buka masing-masing soketnya. Modelnya semuanya diangkat, bukan ditarik. Sebaiknya teman-teman tidak menggunakan congkel besi ya, karena besi itu bisa melukai bodi plastik dari keyboard kita, ataupun kalau bodi logam juga bisa terlukai. Tapi sebaiknya teman-teman menggunakan pencongkel dengan bahan polikarbonat atau plastik. Kalau tidak punya pencongkel dengan plastik, bisa menggunakan bekas kartu perdana. Itu bahan yang aman untuk mencongkel bodi dari laptop. Sekarang terlihat bagian dalam dari laptop saya. Kita akan buka lebih dalam lagi untuk melihat bagian-bagian dari motherboard laptop ini secara lebih detail. Ada satu skru utama saja yang menahan di motherboard saya. Kita lepaskan skrunya. Kemudian kita lepaskan adapter power utama. Ini tipenya tarik ya untuk soket yang ini. Kemudian untuk speaker tipenya tarik juga. Ini power hard disk, tarik juga tipenya. Yang ini kita tidak perlu copot, ini sebenarnya bisa dicopot juga. Ini adalah motherboard dari sebuah laptop.
Sini terlihat jelas, ini ada prosesor, baterai CMOS, kemudian ini heatsink, sub dan fan ya. Ini RAM yang tadi kita ambil, ini soket untuk ke hard disk. Saya akan menggunakan 19 spon sebagai alas motherboard saya agar tidak tertekan dan rusak oleh tekanan meja, agar tidak tertekan dan rusak terbentur oleh meja. Kita bisa perhatikan heatsink untuk prosesor ini memiliki skrup dengan pair. Apa bedanya skrup dengan pair dengan skrup biasa seperti ini tanpa pair? Skrup dengan pair ini harus kita buka dengan urutan diagonal, jangan sejajar. Kenapa? Alasannya seperti skrup di bagian pojok casing. Skrup ini menekan bagian heatsink ini dengan cukup kuat. Apabila kita membukanya tidak secara diagonal, bagian yang kita buka lebih dulu akan kalah tekanan dengan bagian yang masih terskrup alat. Ini power untuk fan-nya. Ya, seperti inilah penampakan fan dan heatsink dari motherboard laptop. Di beberapa laptop sekarang memiliki dual fan, tujuannya tentu saja untuk pendinginan yang lebih baik. Fan ini sudah cukup lama tidak dibersihkan. Ya, terlihat di sini debu dari fan ini bahkan bisa ditarik. Saya akan bersihkan terlebih dahulu fan ini sebelum kita pasang kembali. Seperti inilah penampakan komponen-komponen yang sudah dibongkar. Ada motherboard atau papan induk dari laptop kita. Ini casing beserta baterai. Kita perhatikan di bagian casing ini ada bagian yang seperti terbakar. Ini adalah tempat baterai, itu menunjukkan betapa suhu dari baterai ini panas di setiap waktu. Kemudian bagian hard disk ini menunjukkan gejala yang sama. Selanjutnya ada hard disk kita. Kemudian ini panel atas, trackpad. Di trackpad ini adalah heatsink dan fan kita untuk prosesor. Ini keyboard kita nampak dari belakang, terdapat soket menuju motherboard di sini. Kemudian ini CD-ROM wireless adapter. Oke, saya sudah membersihkan heatsink dari laptop saya. Kemudian juga motherboard ini sudah saya bersihkan. Saya membersihkannya menggunakan kuas ya. Kuas yang tadi sempat saya tunjukkan. Apabila teman-teman nanti tidak menemukan kuas, bisa menggunakan sikat gigi bekas. Karena sikat gigi sekarang memiliki bulu yang lembut ya. Itu tidak membahayakan untuk kulit kita. Jangan menggunakan tisu karena memungkinkan serat dari tisu untuk tertinggal di motherboard ini, ya, malah menambah kotor nantinya. Jadi yang disarankan menggunakan kuas atau sikat gigi yang lembut. Selain membersihkan kipas atau fan dari motherboard saya juga menambahkan thermal paste atau pasta thermal yang tujuannya untuk isolator, yang tujuannya untuk menurunkan suhu dari prosesor dan chipset kita sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat. Kita akan pasang kembali motherboard kita ke dalam laptop. Kita pasang kembali speaker kita. Biasanya bagian port dari motherboard ini lebih menonjol daripada bagian motherboardnya, sehingga kita pasang lebih dulu. Pastikan tidak ada port-port yang terjepit di antara keduanya. Kemudian USB,
power, kemudian kita pasang kembali skrup untuk motherboard kita. Ini 2,5, ukuran 2,5. Kemudian panel atas kita pasangkan soket untuk trackpad dengan kode TP di sini, trackpad, power switch. Saya memasang dan menyalakan untuk mengecek apakah power sudah tersalur dengan baik, dan tadi sudah rapatkan kunci-kuncinya. Kemudian skrup di bawah keyboard ada kode MD dengan ukuran 2,5. Kemudian keyboardnya dan panel di belakang. Kita mulai dari sudut atau pojok-pojok. Setelah tadi pojok-pojok kita buka panel terakhir, sekarang pojok-pojok kita pasang panel pertama. Tujuannya apa? Sama dengan alasan kenapa dibuka terakhir, kestabilan dari rangka retap itu sendiri. Setelahnya bagian bawah dari CD-ROM baterai ukuran 1,6 kali 2. Wireless adapter, hard disk, dan baterai. Sekarang terlihat laptop saya booting lebih cepat, dan dengan udara keluaran yang dingin menandakan sirkulasi udara di dalam laptop semakin baik. Demikianlah materi perakitan komputer pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.